Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya mau membahas saham sektor nikel yang saat ini sedang bergairah karena harga komoditasnya naik, yaitu saham Inco dan saham NCKL ya, sahamnya Vale dan sahamnya Trimegah. Sebelum kita mulai, disclaimer on, sifatnya investment research, tidak ada cekan jual beli dan tidak ada niat saya untuk menjatuhkan stakeholder tertentu. Ini adalah kerangka yang akan kita pakai dan ide dari pembahasan video kali ini adalah mengamati atau melihat bagaimana harga komoditas nikel itu mulai naik kembali gitu ya. Is it good time to masuk ke dalam emiten nikel ini atau seperti apa gitu. Kita akan coba bahas dalam video kali ini. So mari kita mulai. Dan sebelum kita bahas ke emiten ya, saya refresh ke slide ini yang sering saya bawakan kalau bahas emiten komoditas teman-teman. Yaitu bahwa emiten komoditas itu emiten yang tidak bisa, perusahaannya tidak bisa mengontrol harga komoditasnya sendiri gitu. Nggak bisa ngatur harga jualnya sendiri. Karena dia nggak bisa ngatur, dia harus menerima apa yang terbentuk di pasar gitu ya. Jadi emiten komoditas itu, misalnya teman-teman bilang, oh itu emiten bagus tuh emitennya, manajemennya bagus. Yang jangan pilih yang sana, emitennya manajemennya nggak bagus. Hasil akhirnya, output dari barangnya nggak akan jauh berbeda. Depends banget sama yang namanya harga yang terbentuk di pasar. Batu bara, minyak, kelapa sawit, ya. Termasuk juga dengan nikel gitu ya, emas ya, itu kan mengikuti harga dari komoditasnya di market itu seperti apa. Jadi bayangin aja teman-teman ketika harganya sedang siklus puncak dengan effort yang hampir sama gitu ya, emiten-emiten ini nambang seperti biasa, resource-nya seperti biasa, harga jualnya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat, panen besar lah emiten-emiten komoditas di sana. Laporan keuangannya langsung serut kinclong gitu ya, tipikal emiten price taker, emiten komoditas yang ada siklusnya. Jadi kalau kita mau masuk di saham komoditas, penting untuk kita mempertimbangkan momentumnya itu gimana dan faktor-faktor yang menyertai dari momentum tersebut. Ada apa dengan nikel? Kenapa harganya naik lagi? Yang menarik adalah salah satunya saya ambil dari Metal News Biz ini, di mana ada concern terkait dengan supply dari nikel Indonesia karena sedang ada kisruh tentang ban dari Rusia, kemudian United States, UK terkait dengan Indonesia ke Eropa seperti apa, mengenai nikel dan lain-lain. Ini mempengaruhi demand dari market terhadap nikel. Takut supply-nya agak terganggu gitu ya. Ditambah lagi ada rencana dari pemerintah Cina untuk numpuk dulu stok mengenai nikel gitu ya. Lagi ada kebutuhan terhadap nikel. Hal-hal ini teman-teman membawa nikel naik harganya dari level 15 ribuan gitu ya, naik 18 ribu ke 20 ribu sekarang. Jadi sekarang ini sudah bisa dikatakan harga tertinggi dari komoditas nikel di tahun 2024. Apakah akan ke area sini nih, 45 ribu ugal-ugalan? Saya rasa berat sih kalau ugal-ugalan seperti ini. Kita juga bisa lihat ya, ini juga time frame-nya nggak lama nih, paling hanya 1 kuartal. Tapi kalau untuk di sekitaran 25 ribu, terus dia turun, selama nggak turun lagi di bawah 20 ribu, lastnya di 19 ribu, saya rasa emiten-emiten nikel masih punya keuntungan yang cukup lumayan teman-teman. Nah itu tadi background dari nikelnya sendiri sebagai komoditas. Sekarang kita mulai bahas emitennya, yaitu Inco dan NCKL gitu ya. Mulai dari Inco dulu deh. Inco ini pemilik terbesarnya adalah Main ID, pemerintah kita ya. Sebuah inisiatif yang bagus dari pemerintah. Mereka mulai ngambilin perusahaan-perusahaan dari asing yang beroperasi di Indonesia, termasuk Vale di sini, perusahaan dari Brazil yang akhirnya sejak akhir tahun kemarin lumayan tektokan panjang gitu ya mengenai akuisisi 14% milik Inco, dan akhirnya selesai sudah. Sekarang Main ID punya 34%. Mereka mengoperasionalkan blok ya nikel di Sorowako, Bahodopi, dan Pomala, totalnya 118 ribu dengan cadangan sekarang 112 juta gitu ya. Kalau kita lihat di sisi kanan, loh kok NCKL 10 ribu hektar cadangannya 301 juta? Ya wajar, Inco ini sudah nambang 50 tahun bos di Indonesia, sudah lama dia nambang. Sementara NCKL sendiri, dia beroperasi di Pulau Obi, Maluku dengan total 10 ribu hektar, cadangan resource-nya 3 kali lipat dari Inco, dan yang menarik dari NCKL adalah strategic investor yang dikabarkan akan masuk, salah satu adalah United Tractors. Jadi ini corporate action yang menarik menurut saya, dan nanti kapan-kapan saya akan coba share deh, ngobrolin soal corporate action gitu ya. Ini adalah salah satu sentimen positif yang bagus banget dan sering memberikan saya profit yang lumayan dalam waktu singkat gitu ya. Kapan-kapan saya sharingkan deh corporate action ini. Bagaimana dengan sisi kinerjanya? Inco dia belum melaporkan kinerjanya di kuartal 1 ini gitu ya teman-teman, tetapi apa yang terjadi di NCKL bisa kita jadikan sebagai benchmark, yaitu
penurunan laba bersih meskipun revenue-nya naik gitu ya. Kenapa revenue-nya naik ya? Umumnya didorong dari produksi yang naik, tetapi karena harga dari komoditasnya itu turun gitu ya. Jadi otomatis ya beban operasional naik tidak terlalu bisa mengcover. So, laba bersihnya bottom line tetap turun minus 27%. Nah, kalau kita lihat dari chart ini, artinya kan satu bulan setengah terakhir ini kan baru mengalami kenaikan gitu ya. Efeknya kapan? Nah, kalau efeknya ini bisa kalau harga dari komoditasnya ini teman-teman bisa bertahan lama gitu ya, di atas 20.000 sampai ke 25.000 mungkin, maka proyeksi saya, laporan dari emiten-emiten nikel ini baru akan kinclong di kuartal 3 2024. Mudah-mudahan gitu ya. Kuartal 2 mungkin udah mulai berasa, tapi berasa banget di kuartal 3 2024 kalau harganya tetap bertahan di area-area di atas 20 ribuan. Jadi itu kriterianya dan baru dirasakan di kuartal 3 gitu ya. Makanya kuartal 1 ini anjlok, it's fine. Kita coba lihatnya di akhir Q2 dan Q3-nya. Berharap sesuai dengan proyeksi. Dari sisi keuangan, kedua-duanya bisa saya katakan sehat sih. Inco-nya 45 triliun, asetnya NCKL 48 triliun. Cashnya Inco lebih tinggi, hampir double dari NCKL. Tidak punya utang sama sekali gitu ya untuk Inco. No utang-utang klub gitu ya. Mereka punya ROE 11%. Sedangkan NCKL, cashnya 6 triliun, ada DER yang sehat menurut saya 0,37 masih sehat banget lah ya. Cashnya gede banget dan ROE-nya 21%. Mungkin teman-teman bisa ngelihat di sini ya. Jomplangnya ROE 11% compare ke 21%. Why gitu ya. Mengapa NCKL bisa double dan Inco? Teman-teman terima dulu, nanti di slide belakangan akan saya share mengenai hal ini gitu ya. Tapi kalau kita bicara soal story-nya, soal growth-nya, potensi dari kedua emiten ini, maka hal pertama gitu ya, sebelum kita ngomongin yang lain-lain, added value dan lain-lain, prinsipalnya adalah price taker, komoditasnya harganya perlu naik. Kalau itu tidak terjadi ya sulit bagi emiten-emiten seperti Inco, NCKL, emiten komoditas untuk harga sahamnya mendapat apresiasi yang baik dari market. Nah, so sekarang kita masuk ke dalam poin operasional tambang yang mana ini berkaitan gitu ya terhadap hasil dari efektivitas perusahaan menghasilkan earning yang akhirnya NCKL punya ROE 2 kali lipat daripada Inco. Teman-teman lihat dari produksi dari Inco di sebelah kiri, mereka itu all time high produksinya terjadi di 2015 atau sudah 8 tahun yang lalu teman-teman. Kesini makin turun, sebaliknya NCKL itu malah tancap gas nih dari tahun ke tahun, sedang mereka punya annual report gitu ya, mereka baru rilis di tahun 2021, mereka sudah tancap gas gitu. Di samping produksinya tancap gas, ya, Inco dengan NCKL secara operasional, NCKL itu sudah beberapa langkah di depan. Kok bisa? Karena NCKL sudah mengoperasionalkan dan satu-satunya di Indonesia ya yang mengoperasionalkan HPAL refinery ya. Jadi NCKL mereka sudah punya pabrik smelter RKF untuk kapasitas 120.000 ton menghasilkan ferronikel dan HPAL yang menghasilkan 55.000 ton per tahun gitu ya. Bandingin dengan Inco sebelah kiri, mereka masih on progress. Untungnya sudah on progress, bukan wacana lagi ya. Karena mereka sudah melaporkan dengan cukup intensif dan mereka juga melaporkan di dalam public expose-nya mengenai pembangunan smelter baik RKF dan HPAL-nya yang rencananya beroperasi di 2026 dan HPAL di 2027 paling lambatnya gitu ya. Jadi dari sisi operasional tambang, NCKL-nya ini sudah mempunyai advantage beberapa langkah di depan compare kepada Inco, sehingga kalau kita ngomongin ROE-nya bisa double ya masuk akal. Mereka sudah punya HPAL, mereka bisa menekan cost bahan energi karena HPAL ini konon katanya gitu ya lebih produktif gitu ya, lebih irit dari sisi bahan energi. Jadi at the end hasil produk dari NCKL ini harganya lebih tinggi dan lebih profitable, ngasih profit margin yang lebih bagus buat NCKL. Oke, lanjut teman-teman. Ini adalah slide yang terakhir mengenai operasional tambang, di mana saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat posisi produk dari Inco dengan NCKL di sini gitu ya. Ini masih berkaitan dengan ROE yang bisa double tadi teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini ya. Kesimpulan singkatnya ini capture saya ambil dari Stockbit. Ini sangat bagus banget gitu ya rangkumannya. Jadi Inco dengan nickel matte tuh dia di sini teman-teman. Nickel matte ya. Itu dia masih di kategori menengah. Makin kanan kemurniannya makin tinggi. Bagaimana dengan NCKL? NCKL itu selain dia memproduksi VNI yang besar 120.000
ton per tahun, dia sudah bisa mensuplai nikel sulfat. Di manakah nikel sulfat itu dibutuhkan? Kalau di sini di bahan baku baterai. Artinya harga jual mereka untuk produk nikel sulfat ini lebih mahal dibandingkan dengan ferronikel dan memberikan keuntungan margin yang lebih bagus pastinya gitu ya, karena makin spesifik kebutuhannya, pemurniannya makin tinggi loh. Nah inilah yang akhirnya at the end membuat ROE-nya NCKL itu bisa double dibandingkan dengan Inco. Nah, sekarang kita pindah ke bagian valuasi. Kalau kita ngelihat gambar valuasi ini saja, mungkin teman-teman lihat, oh, Inco PBB 1,2 kali, NCKL 2,7 kali, mending Inco dong lebih murah gitu ya. Iya, tapi kalau teman-teman balik ke slide yang sebelumnya kita sangkutkan di situ, ya mungkin kita bisa berpikir fair ya. NCKL ini sudah mengoperasionalkan HPL satu-satunya di Indonesia. Mereka ini secara operasional tambang sudah punya advantage dibandingkan dengan Inco. Saya rasa cukup fair kalau akhirnya mereka secara PBV pun 2 kali daripada Inco gitu ya. Tapi kalau kita ngelihat secara min PI-nya, ya yang memberikan peluang lebih baik dari sisi harga saat ini adalah Inco. Dia masih di area range undervalue di sini gitu ya. Jadi base buy-nya Inco saya rasa pun mirip-mirip dengan min PI 5 tahun ini, yaitu di sekitaran 4.500 dengan targetnya di 7.000 sampai 8.000 ya di sini. Menurut saya sih masih cukup realistis untuk Inco. Yang kedua kalau misalkan NCKL ya sudah naik lumayan gitu ya, karena di sini dia di sekitaran 880 sampai 900 untuk base buy-nya di level under value gitu ya. Kalau harga sekarang 1070, berarti NCKL perlu turun kurang lebih 15-16% lagi dari harga sekarang gitu ya. Jadi mengantrinya lebih jauh NCKL ketimbang antriannya Inco kalau mau ngantri turun. Kalau targetnya NCKL saya rasa 1.500 sampai 1.600 masih cukup oke gitu ya. Baik lagi mempertimbangkan keunggulan atau advantage dari operasional tambangnya NCKL. Secara risiko bisa kita katakan bahwa dua emiten ini gitu ya, Inco dengan NCKL sama-sama bagus sih. Secara fundamental bagus, secara GCG rasanya juga sama-sama bagus lah ya. Apalagi kalau Inco memang ada main ID, teman-teman mungkin agak ragu dengan manajemen BUMN, tapi kalau di belakangnya ada worldwide global company gitu ya, dari Vale, Brazil, Kanada, saya rasa sih no issue tentang hal itu. Sumber daya juga sama-sama gede gitu ya, 100 juta ton dan satu lagi 300 juta ton, 3 kali lipatnya dari Inco. Cuman kita harus tetap aware bahwa ini lagi-lagi adalah emiten price taker, kita harus bisa ngelihat gitu ya momentum yang sekarang ini terjadi. Dan sejujurnya kalau saya lihat momentum sekarang sih bukan momentum yang kuat-kuat banget gitu ya mengenai kenaikan harga nikel itu sendiri, tetapi itu juga jadi satu gambaran bahwa kebutuhan nikel di worldwide itu sebenarnya banyak, nggak cuma soal EV yang sering dibicarakan oleh teman-teman atau sering dibicarakan banyak orang, tapi banyak juga kebutuhan mengenai komoditas yang satu ini gitu ya. Dan mengenai dividen, ini juga jadi catatan bahwa dividen daripada emiten nikel itu masih kecil dan wajar banget menurut saya, karena baik Inco dan NCKL ini sedang ekspansinya gitu ya, bangun ini bangun itu, jadi mereka belum bisa kasih dividen yang lebih besar gitu ya. Jadi 1-2%, jadi kecil banget sih ya. Hitung-hitung dividen hore aja sih. So, udah sampai di halaman terakhir teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum dan baru nemu channel ini, buru-buru di subscribe dulu dan tekan loncengnya biar ketinggalan. Jadi kesimpulan akhirnya kalau dari saya, dua-duanya sama-sama bagus sih teman-teman ya. NCKL lebih menawarkan tentang operational advantage tadi. Dia sudah punya operasional yang premium dan harganya pun premium 2 kali daripada Inco gitu ya. Sampai saat ini setidaknya dia satu-satunya yang bisa mengoperasionalkan ini di Indonesia. Nanti 2026 ada Inco, ada MBMA, mungkin pasar mulai berimbang gitu ya secara keunggulan operasional. Tapi kalau di sisi lain Inco menawarkan valuasi yang lebih murah, dan kalau kita mau ngantri berharap Inco turun lebih dekat gitu ya, minus 10%-an Inco sudah masuk di area yang menurut saya cukup bagus. Dan faktor yang menyeret Inco kemarin turun menurut saya juga lebih banyak karena eksternal ya, karena ya di samping harga komoditasnya juga turun, tapi berita mengenai akuisisi dari Main ID harganya yang cuma 3.000 itu akhirnya bawa market juga nyeret harganya Inco tuh turun gitu ya. Kalau teman-teman yang ikutan nyerok di harga 4.000 ke bawah sih menurut saya itu udah harga yang nyaman banget untuk kita tinggal hold dan mungkin average up dikit-dikit gitu ya, ngelihat perkembangan dari harga komoditas nikel itu sendiri. Buat teman-teman yang mungkin berpikir bahwa Bang ini EV bagus banget nih prospeknya NCKL, prospeknya Inco buat electric vehicle dan lain-lain. Pertama itu benar gitu, benar, tapi jangkanya panjang, saya bilang sangat panjang. Karena apa? Karena 3-4 tahun lagi saya rasa belum deh, apalagi ngomongin market Indonesia. 3-4 tahun lagi saya nggak yakin bahwa market kita sudah dapat penetrasi yang bagus untuk electric vehicle.
Tapi kalau sampai itu benar-benar sudah merata ekosistemnya jadi, ya Indonesia ini pangsa pasar apapun gitu ya. Mau baterai EV, mau mobilnya, mau produk-produk itu ngumpul di sini karena jumlah populasi kita kan gede banget. Itulah sebabnya dalam waktu 3-4 tahun ke depan, efek terhadap emiten-emiten nikel dari demand-nya si EV menurut saya belum signifikan. Tapi kita juga jadi bisa lihat ya bahwa kebutuhan terhadap nikel secara worldwide itu banyak dan besar gitu ya, nggak harus tentang EV saja. So, semoga ini bisa memberikan gambaran teman-teman dalam menganalisa lebih lanjut gitu ya sebelum akhirnya mengambil keputusan untuk memilih investasi dan action-action yang sedang kalian susun. Sampai ketemu teman-teman di next video. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. Kalau teman-teman udah pertanyaan atau mau request saham, tulis di kolom komentar. Sampai ketemu guys di next video. God bless you. Bye-bye.